Mantan istri Jonathan Frizzy alias Ijong Dena Devanka dalam nada menyindir mengatakan sudah mengetahui sejak lama hubungan Ijong dengan Ririn Dwi Ariyanti yang belakangan ini sudah diakui oleh Ririn dan Ijong jika keduanya kini sudah resmi berpacaran. Sindiran tersebut dilontarkan oleh Dena tak lama setelah Ijong mengakuinya di depan publik kalau kini Ririn adalah kekasihnya. Prahara perceraian Ijong dengan Dena Devanka pun melahirkan sebuah masalah baru soal nafkah untuk anak. Dena pun menuding jika Ijong melebih-lebihkan soal bukti transfer nafkah anak yang ditunjukkan ke publik. Padahal kenyataannya menurut Dena tidak sesuai dengan yang disepakati dan juga ditetapkan di pengadilan. Sebelumnya, pihak Ijong yang menuding Dena melebih-lebihkan soal permintaan nafkah anak pun lantaran permintaannya tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya. Lantas, seperti apa sikap Dena terkait nafkah anak dari Ijong? Tak hanya itu, perceraian Dena dan Ijong pun membuat Dena dihantui sakit hati hingga trauma. Benarkah hal itu pun yang mendorong Dena sempat berdiskusi dengan komunitas anti pelakor? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Dena Devanka menyindir hubungan asmara Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti yang kini sudah diakui oleh keduanya bahwa kini sudah resmi berpacaran. Maka Dena pun memberikan kalimat sindiran halusnya. Dena menyebutkan bahwa hubungan yang kini baru diakui oleh Ijong dan Ririn menurut Dena adalah cerita lama dan bukanlah kisah baru. Menurut Dena, waktulah yang akan berbicara dengan sendirinya akan dugaan Dena terhadap Ijong di masa lalunya. Oh ya nggak apa-apa. Nggak, kalau aku ngomongin banyak nanti dibilangnya aku belum move on ya kan. Ya, pokoknya kita doakan aja yang terbaik gitu loh. Dimanapun aku ditanya pasti mendoakan yang terbaik gitu loh. Toh ini kan memang ini hanya waktu yang akan menjawab dan ternyata sudah terjawab dah. Itu nggak baru lagi mas, lama. Aku enjoy apapun sih. Kayaknya aku orangnya ini deh, nggak pernah bawa stres apapun deh. Happy aja, terus orangnya nggak tahu. Coba tanya deh yang lain di sini deh. Kayak terlalu kayak lempeng-lempeng dan ya jalan aja gitu. Jadi kayak nggak pernah mikir berat dan nggak pernah mikir banyak. Jadi mungkin itu kali ya. Gitu, sama kalau nasihat orang tua tuh dari zaman dulu, pokoknya jangan pernah punya penyakit hati. Terkait pernyataan Dena yang dinilai Ijong selalu memojokkan dirinya, Ijong pun sempat menanggapi pernyataan Dena tersebut. Dan rupanya Ijong pun merasa terganggu dengan pernyataan Dena bahwa dirinya dituding kerap membawa anak-anak ke sembarang tempat, termasuk bertemu temannya yang kerap kali disebut dan juga dinilai Dena sebagai teman dekat atau pacar Ijong saat mereka belum resmi bercerai. Menurut Ijong, pernyataan Dena tersebut condong ke arah negatif yang dinilainya lahir dari pikiran Dena yang selalu negatif thinking terhadap dirinya. Aku bawa anak-anak bisa bebas kemanapun dan dimanapun gitu. Toh juga kan aku bawa anak-anak nggak akan ke tempat-tempat yang jelek, apalagi mencelakakan anak gitu. Jadi misalnya, contohnya lucu aja, misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bidangnya aku kan, aku entertain gitu kan, pasti ketemu banyak teman juga, teman artis, siapapun itu gitu, bisa fans juga gitu. Nah aku kemarin ketemu teman pemain juga, pemain sinetron juga gitu, bilang nggak sih gitu.
Ketemu, hai apa kabarnya anak Abang Zack, semuanya lucu banget gitu. Nah itu dibilang pacar, dibilang atau teman dekat gitu. Ya bisa diartikan sendirilah segimana negatifnya gitu. Kecewa iya, marah sih udah biasa gitu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak sesuai. Jadi dibumbu-bumbuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu, bohong. Kalau ditanya sedih nggak, pasti sedih, aku sad gitu. Terus lucunya mereka sampai bilang, jadi nggak ada lagi dong Freezy Family, karena kita suka gitu kan. Saya bilang tetap ada, karena mama sama papa tetap ada buat kalian. Dari awal Dena mintanya itu hak wali, sedangkan hak perwalian itu otomatis jatuh sama papanya gitu loh. Yang Dena minta bukan hak asuh. Dena itu kan meminta perwalian, bukan hak pengasuhan atau hak hadona. Kembalikan kepada rule of the game, kompilasi hukum Islam yang saya sebut tadi dalam pasal 105 huruf A, bahwa anak yang belum mumais maka hadonanya itu ada pada ibunya. Nah sekarang kan dia minta perwalian, kan sudah kontradiktif. Artinya dia minta perwalian, yang dikabulkan hadona. Oh, hak asuh pasti akan bersama nantinya gitu loh. Mau gimana pun juga anak-anak tetap akan sama aku dan Dena gitu. Anak-anak happy, nggak pernah bertanya-tanya sih gitu. Karena kita memberikan kasih dan sayang 100% gitu. Nggak perlu anak-anak harus bisa sama-sama. Nggak tahu kalau dari sananya ya. Sejak awal kedekatan Ijong dengan Ririn, paman Ijong Benny Simanjuntak pun membanding-bandingkan sosok Ririn dengan Dena. Di mata Benny, Ririn adalah sosok wanita dengan pembawaannya yang baik, ngemong, dan berbeda dengan Dena Devanka. Paman Ijong pun juga secara belak-belakan mengaku sudah mengetahui kedekatan Ijong dengan Ririn bersahabat tapi mesra di masa lalu. Meski kini akhirnya antara Ririn dan Ijong pun sudah resmi berpacaran. Ia pun juga melihat pendar-pendar cinta di mata Ririn terhadap Ijong. Kalau Ijong itu dia nggak mungkin nikah, karena dari pertama saya ketemu juga waktu saya kan memang suka pembawaannya si Ririn itu ya, maksudnya dia sangat orangnya betul-betul wanita gitu loh, tidak yang seperti sebelumnya. Jadi saya lihat bahwa si Ririn ini bisa mengomong. Nah, beberapa kali ketemu saya suka lihat dan dia itu tidak pernah memegang tangan Jonathan. Tapi saya tahu memang mungkin sudah ada bersahabat tapi mesra. Geger aksi saling sindir antara Dena Devanka dan Ririn Dwi Ariyanti. Lantas, seperti apakah kelanjutan perhara soal nafkah anak antara Ijong dan Dena Devanka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Dugaan sindiran yang dilakukan Dena Devanka terhadap hubungan Ririn dengan Ijong, di mana Dena pun merasa dicampakkan, menjadi hal yang menyakitkan bagi Dena dalam perjalanan hidupnya. Namun, hidup belum berakhir bagi Dena. Karena pernikahannya dengan Ijong telah dikaruniai buah hati, sehingga pasca resmi bercerai dengan Ijong, Dena pun lebih fokus mengurus anak-anak. Lalu, masalah baru pun muncul terkait nafkah dari Ijong untuk ketiga anak mereka. Dena yang merasa selalu disenggol oleh Ijong terkait nafkah anak yang dituding terlalu besar, membuat Dena pun membeberkan semuanya. Bahkan, Dena merasa jika nafkah dari Ijong yang memang diberikan selama ini diakuinya kurang dari yang disepakati bersama melalui persidangan sebesar 30 juta rupiah. Lantas, seperti apakah Ijong menanggapi keluhan Dena Devanka?
Ya kecewanya gini, kecewanya pokoknya lebih ke tanggung jawabnya dia. Kalau dia di talk show dia bilang anak-anak tuh prioritas nomor 1. Terus saya pernah dengar dia ngomong mau kuliahin anak sampai ke Amerika. Ya tunjukkanlah, buktikan gitu loh. Jangan cuma diomongan gitu loh, ya kan. Maksudnya kita sama-sama berjuang untuk ngegedein anak gitu loh. Saya kerja, dia kerja, ya udah yuk sama-sama. Aku sih cuman lebih meminta pertanggungjawabannya dia sebagai sebagai papanya yang dimana dia itu masih mampu, masih sehat dan masih bekerja gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tidak berpenghasilan, dia tidak bekerja, ayo nggak apa-apa datang ke saya, dia kita sama-sama komit gitu loh. Aduh saya nggak bisa punya penghasilan nih segala macam gitu loh. Tapi kalau ini kan ada gitu loh, ya kan. Anakku tuh makan sehari 3 kali loh. Kalau dalam seminggu dia cuman kirim makanan 2 kali, itu apakah bisa dibilang cukup? Kan enggak, kan enggak. 30 juta per bulan itu sudah diiyakan oleh pihak Ijong atau belum? Oh, itu kan putusan. Harus dipatuhi. Iya. Itu putusan ya. Tapi mau berapa itunya kita juga nggak terlalu mempermasalahkan sebetulnya. Nanti biarkan Ibu Dena sama Bapak Jonathan yang saling berdiskusi ya. Saya sih agak kecewa, cuman kalau itu sudah keputusannya ya mau gimana, kita masih punya kesempatan 14 hari kalau nggak salah untuk banding, ya kan? 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya, karena kan si Jonathan itu juga belum ada pekerjaan tetap. 30 juta itu untuk 3 orang anak. Ijong kan tadi mengatakan bahwa saya tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak itu 30 juta. Tapi harus dilihat berdasarkan kemampuan. Aksi dari pihak Ijong yang membuka bukti transfer untuk anak sebesar 40 juta rupiah ke sosial media pun membuat Dena kembali angkat bicara. Menurut Dena, jumlah dana 40 juta itu pun tidak semuanya nafkah untuk anak, namun juga termasuk cicilan mobil yang sudah seharusnya dibayarkan Ijong, bahkan bisa 2 bulan sekali. Hal itu pun dinilainya melebih-lebihkan kenyataan yang sebenarnya. Namun, Dena pun juga mengatakan, jika Ijong merasa tidak sanggup terkait nafkah anak, ia pun mempersilahkan Ijong untuk mengkomunikasikannya kembali dengan dirinya terkait hal tersebut. Bukti transferan itu kan memang ada yang bulan ya, itu nafkah dia bulan itu hanya sekitar 10 sampai 12. Karena dia sudah mengeluarkan bukti itu, akhirnya aku juga speak up. 10 sampai 12 itu hanya biaya nafkah 6 juta dan sisanya itu untuk les anak. That's it, itu aja. Jadi untuk biaya cicilan mobil leasing itu jangan dia masukkan ke dalam biaya nafkah anak dong, bener gak gitu loh. Itu leasing itu kan itu tanggung jawabnya dia dengan pihak leasing. Jangan digabungin tiba-tiba, kalau digabungin 2 bulan ya pastilah jadi 40 juta. Ya pokoknya anak-anak tuh hanya diberikan sejumlah segitu aja. Makanya itu saya minta dan juga menghimbau kepada dia dan juga yang lainnya lah ya gitu ya. Saya tuh kepengen saya dihargaian aja deh, nggak usah say thank you deh karena untuk udah menjaga anak-anak dan membesarkan mereka. Saya minta kita saling menghargai privasi kita masing-masing. Dia mau kasih berapa ya udah gitu loh. Tapi jangan kalau dia ngusik-ngusik saya, kalau dia menyindir saya, ini itu saling ibaratnya menjelekkan saya terus, akan-akan tuh saya ibu yang nggak bener ya gitu loh. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ngegedein anak ini loh. Sebenarnya yang Dena minta kan itu maunya dia gitu. Kalau sesuai sih nggak apa-apa. Aku sih sama sekali nggak keberatan gitu. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan gitu. Tapi kalau nggak sesuai ya bisa dipikir aja sendiri gitu. Makanya ini kita mau cari jalan tengah biar sesuai gitu loh. Karena yang diajukan itu ngada-ngada. Gegernya pengakuan Dena Devanka bahwa anaknya dinafkahi kurang dari yang dijanjikan. Hingga Dena pun mengungkapkan agar Ijong tidak usah melebih-lebihkan bukti transfer. Lantas benarkah untuk mengobati rasa sakit hati dan juga traumanya, Dena Devanka pun sampai mengadu ke komunitas anti pelakor. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu
sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Perceraian Dena Devanka dengan Jonathan Frizzy yang berujung kisruh soal nafkah untuk anak bagi Dena telah menggoreskan luka teramat dalam di kalbunya. Menurut pengakuan Dena, sejak awal pun ia sudah mengetahui kedekatan Ijong dengan Ririn Dwi Ariyanti sebelum bercerai. Karena itulah, Dena pun sempat berdialog dengan komunitas anti pelakor dan mengaku senang dengan adanya komunitas seperti itu. Pernyataan ini pun seakan dilontarkan Dena mengarah kepada hubungan Ijong dengan Ririn ketika itu. Lantas, seperti apa Ijong menanggapi pernyataan Dena ketika itu? Sebenarnya aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh, mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana, ya pasti kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macem gitu, jadi terarah lah gitu loh. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia. Cari kebahagiaan tuh kebahagiaan sendiri, jangan merebut kebahagiaan orang lain gitu. Apalagi kebahagiaan anak-anak gitu. Kan nggak berdosa ya. Seburuk apa? Ya pasti buruk ya, karena sekarang aku sih sekarang lebih ke dampak psikologisnya ke anak-anak gitu loh. Jadi sekarang ini anak-anakku udah mulai diajak ke rumahnya nih, walaupun hanya di garasi. Kecewa ya, marah sih udah biasa gitu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak sesuai. Jadi dibumbu-bumbuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu, bohong. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.